I need to reload. Look on a mask, my boy. Kalau kata orang jatuh cinta itu dari mata turun ke hati, maka kecintaan soal video game terkadang juga demikian. Banyak orang tertarik sama video game karena visualnya, nggak terkecuali game pixel. Ngelanjutin list sebelumnya, Gamerbong kembali ngumpulin 7 game pixel dengan visual memukau part 2. Penasaran apa aja gamenya? Mari kita mulai videonya. Mari kita mulai list ini dengan Intravenous Series. Kalian yang pernah main Hotline Miami dan fokusnya perang barbar banget, mungkin bisa sedikit mikir pas mainin game ini. Soalnya fokus game ini nggak di perang agresif, tapi stealth. Agak unik sih emang game top-down shooter kayak gini, tapi fokusnya ke stealth kayak Rainbow Six atau Splinter Cell. Karena fokusnya stealth, maka wajar kalau game ini punya mekanik pencahayaan dan bayangan. Developernya tuh bisa ngeksekusi mekanik ini dengan baik banget. Padahal grafisnya sendiri lebih fokus ke pixel. Setiap lampu, senter, sampai api yang keluar dari senapan kalian bakal bikin dunianya kelihatan realistis. Di seri pertama, gamenya emang dibikin cukup minimalis buat grafisnya. Tapi di seri kedua yang rencananya sih rilis tahun ini, dibikin lebih detail. Selanjutnya adalah Skull the Hero Slayer. Siapa bilang developer game asal Korea Selatan nggak bisa bikin game action roguelike yang seru? Skull the Hero Slayer adalah salah satunya. Di sini kalian bakal mainin Skull buat nyelamatin raja yang diculik oleh Imperial Army. Skull the Hero Slayer sekilas kayak punya grafis pixel yang biasa aja. Tapi hasilnya teknik animasi dan tampilan visual game ini tuh beneran dibikin bagus banget loh. Kita lagi nggak ngomongin campuran 3D sama pencahayaan ya, tapi gimana art direction-nya yang keren parah. Mereka berani nyampur animasi yang smooth dengan gambar yang nggak terpaku pixel, tapi juga berani ngasih motion blur dengan detail effect yang bikin game ini tuh beda dari yang lain. Meskipun ya kayaknya sih beberapa animasi kelihatan agak maksa, animasi 2D yang dikasih filter pixel ya. Tapi ini nggak ngurangin uniknya game yang dipublish Neowiz yang satu ini. Di nomor 5 kita ada Core Keeper. Ini adalah game early access yang bisa kalian mainin sampai maksimal 8 orang player. Di game ini kalian bakal terjebak di sebuah gua yang luas banget dan tugas kalian adalah bertahan hidup. Gampangnya sih game ini tuh mirip Minecraft tapi di dalam gua. Bedanya kalian nggak bisa bikin menara yang tinggi banget. Selain bertahan hidup, kalian juga bisa membangun apapun di sini. Tampilan visual game ini tuh unik banget. Soalnya dia gabungin pencahayaan 3D tapi dengan model pixel 2D. Jadi kalian bakal ngerasain gimana dunianya yang gelap banget kalau nggak ada cahaya sama sekali. Tapi begitu ada cahaya, game ini bisa menunjukkan keindahan setiap sudut gua. Selain cahaya, Core Keeper juga manfaatin pantulan bayangan dan objek di beberapa permukaan bening, kayak lantai es sampai genangan air. Next adalah Live Alive. Sebenarnya game ini adalah remake dari seri aslinya yang dirilis tahun 1994 di Super Famicom atau Super Nintendo. Tapi beda banget sama yang asli, versi remake ini bawa grafis ala Octopath Traveler. Nggak heran lah, sama-sama dari Square Enix ini. Cuman bedanya di remake ini nggak semua wilayah pakai efek maksimal. Jadi semuanya dibikin seminimalis mungkin, tapi tetap berasa elemen jadulnya. Bikin kalian yang udah main versi lamanya berasa udah bangkotan. Game ini nyeritain 7 hero yang hidup dalam zaman yang berbeda. Kalian bakal mainin dari zaman prasejarah sampai masa depan. Tenang, tiap hero ini bakal dibantu sama karakter lain, jadi kalian nggak sendirian. Together, we're unstoppable. Di nomor 3 ada Anno Mutationem.
Game buatan developer asal Cina ini adalah bagian dari China Hero Project milik PlayStation. Di sini kalian bakal mainin karakter cewek bernama Ann Flores yang lagi nyariin saudaranya Ryan Flores. Game ini punya action super epic, di mana Ann punya 2 skill tree yang bisa ditingkatkan. Skill ini bisa buat Ann melawan beberapa musuh, termasuk boss yang menantang. Tapi kali ini kita nggak lagi ngomongin gimana serunya game ini. Kita lagi ngomongin tampilan visualnya. Anno Mutationem punya grafis yang gabungin 2D pixel dengan 3D. Nggak sepenuhnya 3D sih, tapi beberapa bangunan dibikin 3D meski dalam tekstur pixel. Yang menarik adalah desain kota cyberpunk dengan ciri khas lampu neon berwarna-warninya. Gabungan animasi 2D, pixel, pencahayaan, serta efek seperti hujan bikin kalian betah berlama-lama mengeksplorasi dunianya. None of your concern. I see. You have them. Next adalah Bundle Tale: A League of Legends Story. Dengar nama League of Legends, kalian tentu ingat gimana cerita game aslinya nggak se-colorful ini. Berbeda dengan game aslinya yang kompetitif, game ini lebih condong ke crafting RPG yang lebih cozy. Gamenya nyeritain semesta Bandle City yang porak-poranda akibat portal yang runtuh. Tugasmu di sini menyatukan Bandle City dengan sihir rajutanmu yang unik. Selain ceritanya yang santai, tampilan visual pixelnya juga bikin nyaman di mata. Kalau dilihat-lihat sih, akhirnya kayaknya pakai teknik animasi 3D. Tapi sisanya pakai teknik animasi dan gambar yang full 2D pixel. Kalian bisa jalan-jalan di hutan, desa yang penuh air terjun, sampai pesta bareng warga di desa. Grafis pixel kayak gini juga makin memperkuat desain dunianya yang dreamy banget. Apalagi dengan gameplay yang santai tanpa cerita berat kayak game RPG lain. Ya mirip game Harvest Moon atau Story of Season lah, tapi lebih fokus ke crafting daripada bertani. Dan yang terakhir adalah Replaced, sebuah game yang belum rilis tapi udah ngegoda banget kalau dilihat dari segi visual. Replaced menceritakan artificial intelligence atau AI yang terjebak di tubuh manusia. Di sini dia bakal belajar untuk menjadi manusia dan bertahan hidup. Kalian bakal mainin permainan platformer dengan stage yang menantang. Game ini punya grafis pixel yang bagus banget. Developernya gabungin pixel dan 3D yang mana dibalut perpaduan warna dengan tone darknya. Jadi mereka mainin warna dan pencahayaan vibran yang dibikin lebih pucat dan punya kesan realistis. Ya, sesuai tema dunianya yang cukup dark lah. Teknik ini kalau sama Square Enix dinamai HD 2D. Tapi karena nama itu udah jadi merek dagang Square Enix, Replaced nggak bisa pakai istilah itu. Meskipun begitu, kalian tahu lah ya, ini teknik 2D yang sama kayak Octopath Traveler. So itulah guys, 7 game pixel dengan visual memukau part 2. Kalian punya rekomendasi lain nggak nih? Siapa tahu kita bisa bikinin part 3-nya. Seperti biasa, kalian bisa subscribe untuk konten kayak gini atau donasi buat dukung channel ini. Terima kasih juga buat yang udah ikut berdonasi, full respect buat kalian. Segitu aja dari kami, sampai jumpa di video selanjutnya.